al-mutakabbir, cuma dia sendirian yang memiliki kebesaran. Cuma dia sendirian yang memiliki keagungan. Al-mutakabbir. Beda dengan huruf ta pada fi'il-fi'il lain. Misalnya tasyawara. Ta, syawara. Ini artinya saling bermusyawarah. Jadi ta artinya saling di situ. Tapi dalam asma al-mutakabbir ini ada makna al-infiradi, makna kesendirian. Allah lah satu-satunya, dialah sendirian yang maha memiliki keagungan, kebesaran. Tidak ada yang lain. Memahami Allah al-mutakabbir rasanya memenuhi dada kita, bahwa dialah memang satu-satunya yang tidak terjangkau, yang memiliki kebesaran dan keagungan. Kita manusia ini penuh dengan keterbatasan. Kita manusia ini penuh dengan kekotoran. Kekotoran dalam sikap. Kalau ada pemimpin yang bilang begini, saya kafir, tapi saya tidak korupsi. Ya, saya kafir, tapi saya tidak korupsi. Ini di negeri anta beranta. Jangan tersinggung dulu. Ini berarti sudah sombong ini. Ya, ini sudah sombong 2 kali sombongnya. Kalau dilihat dari kacamata Asma Halusna. Tapi kalau dia bukan orang yang bertauhid, ini bisa saja membenarkan perbuatan pemimpin seperti ini. Kalau orang Islamnya sekuler, iya mendingan gitu daripada Muslim tapi korup gitu ya. Ini bahaya loh, ungkapan ini kalau sudah ngerti akidah ini bahaya. Tapi sebagian besar masyarakat Muslim ini karena mungkin belum terbina akidahnya dengan baik, banyak yang mengatakan mendingan kafir tidak korup daripada Muslim tapi korup. Wah, ini bahaya. Sebelum masuk pada kedalaman makna, saya langsung saja kepada inti persoalan agar akhlak kita ini bisa berubah setelah mempelajari Allah sebagai al-mutakabbir. Begini. Innar rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah. Ada seseorang yang perbuatannya sepanjang hidupnya, seumur hidupnya itu seperti calon penghuni surga. Fayasbiqu alaihil kitabu, tapi takdir mendahuluinya, menjelang matinya, faya'mal bi'amali ahlin nar, fayadkhuluha. Menjelang matinya, orang ini perbuatannya seperti calon penghuni neraka, maka dia masuk neraka. Padahal sepanjang hidupnya sepertinya dia calon penghuni surga. Ini tafsir hadis ini ditafsirkan dengan hadis lain. Maknanya begini, ya bedulin nas. Di permukaan menurut manusia sepertinya dia ini calon penghuni surga. Tapi sebetulnya perbuatan dia di permukaan berdasarkan budi pekerti, berdasarkan moral tapi tidak ada agama, nah, gitu. Berdasarkan budi pekerti, berdasarkan moral tapi tidak didasari niat ikhlas karena Allah, ini matinya bisa masuk neraka karena bisa saja ketika di akhir hayatnya orang ini kemudian tertimpa musibah, sakitnya sakit berat karena nggak punya agama di dalam dirinya, tidak ada keyakinannya. Akhirnya berobat ke alternatif, sampai ke alternatif nggak punya ilmu, ini sebetulnya dukun apa kiai, udahlah yang penting kiai aja, karena sakitnya udah nggak tahan, kemudian sesungguhnya itu adalah dukun, matilah dia dan masuk neraka. Wa inna rajula la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa ba'un aw dhira'un. Fayasbiqu alaihi alkitab
faya'mal bi'amali ahli jannah. Di antara manusia yang ada orang seumur hidupnya itu perbuatannya seperti calon penghuni neraka. Tetapi di dalam hatinya si preman bandel ini, si penjahat ini, di dalam hatinya masih ingat pesan ibunya. Seseorang datang kepada saya, dia nakal sepanjang hidupnya. Karena sejak umur 10 tahun ditinggal sama bapaknya yang egois jihad sendirian. Akhirnya bapaknya masuk penjara. Akhirnya bapaknya dievakuasi ke luar negeri. Si anak ini sejak kecilnya akhirnya tinggal sama ibunya. Ibunya hidupnya pas-pasan agamanya. Bapaknya tadinya adalah seorang pebisnis yang waktu kecil dia hidupnya berkecukupan. Gara-gara bapaknya masuk ke dunia dakwah, gara-gara bapaknya masuk ke dalam dunia perjuangan agama, kemudian meninggalkan bisnisnya, lalu kemudian dipenjara dan ekstradisi ke luar negeri, anaknya kecewa sama agama bapaknya. Akhirnya anaknya benci sama bapaknya. Tetapi anak ini mewarisi kecerdasan bapaknya. Anak ini mewarisi keberanian bapaknya. Sehingga kecerdasan dan keberanian bapaknya ini diaplikasikan dalam bentuk bisnis. Untuk mencari dunia. Sukses dunianya. Saking suksesnya, 7 jenis dosa besar dia lakukan semua. Apa aja 7 dosa besar itu? 1, syirik. Nomor 1 syirik. 2 apa? Dalam As-Saba' al-Mubiqat, 7 dosa-dosa besar. Ya, ada membunuh manusia, ada berzina, apalagi? Ya, durhaka pada kedua orang tua, apalagi riba, apalagi membunuh, ya, apalagi As-Saba' al-Mubiqat, dia kerjain semua. Jadi hidupnya ini pokoknya udahlah hampir dipastikan dia masuk neraka. Tapi takdir Allah mendahuluinya. Menjelang usianya hampir mati, dia kemudian bertobat. Bertobatnya adalah setelah dia keliling dunia dan cari duit, cari kekuasaan, sampai kemudian ibunya hampir meninggal dunia, dan ibunya telepon ke dia, karena selama ini kalau dia ngobrol sama ibunya tidak bisa sebentar, selalu lama karena besar sama ibunya. Ibunya pun ilmu agamanya pas-pasan, bapaknya egois pengen masuk surga sendirian. Akhirnya berpisah. Sampai pada akhirnya sejalan dengan usia, ibunya pun meninggal dunia. Singkat cerita, ibunya yang meninggal dunia ini tidak menggunakan uang anaknya sepeser pun dan semuanya lancar. Dan ibunya begitu terhormat dalam hidupnya. Ibunya tidak kaya raya, tapi setiap orang datang saat kematiannya mengaku anak angkatnya semua. Dan itu orang-orang besar semua. Dan semua melayani ibunya sampai si anaknya tidak dipakai oleh ibunya barang sepeser pun duitnya oleh si ibunya itu. Sampai akhirnya dia putus asa, ya Allah, saya sudah salah selama ini. Saya kerja 1 hari itu 16 jam. Bukan 8 jam. Jadi 2/3 hari dipakai untuk kerja mencari dunia itu. Tapi akhirnya dia kecewa, ternyata sepeser pun uangnya tidak bisa digunakan untuk melayani ibunya yang membesarkannya selama ini. Sampai kemudian dia ingat, lalu kemudian kembali kepada ayahnya, dan ajaran ayahnya benar, dia pun sekarang bertobat kepada Allah. Dan mudah-mudahan bisa istiqomah, dan di akhirnya dia ingin mati seperti perjuangan ayahnya.
takdir mendahuluinya. Menjelang akhir hayatnya dia melakukan perbuatan calon penghuni surga dan insya Allah bisa masuk surga. Kenapa? Kenapa yang pertama kelihatannya bakal masuk surga tapi akhirnya masuk neraka? Karena kelihatannya menurut manusia. Ya, gue kafir tapi gue nggak korupsi. Kelihatannya. Dan ini mulai sombong. Bilang kafir terang-terangan saja sudah, ini bahaya sebetulnya. Yang kedua, tapi saya tidak korupsi, ini juga bahaya. Siapa yang bisa menjamin lu gak bisa korupsi selamanya? Gak ada yang bisa jamin. Lu mungkin gak korupsi duit, tapi bisa saja korupsi jabatan. Korupsi waktu. Ya. Korupsi wibawa, bisa saja. Tunggu tanggal mainnya. Silakan deh lu bikin kaos. Silakan sihir orang-orang yang lemah iman dari kalangan muslimin. Iya, gue kafir tapi gue nggak korupsi. Ini di negeri yang tak berantah, jangan terlalu dibawa serius. Saya sedang menjelaskan al-mutakabbir. Ini saya ingin menjelaskan kepada mereka-mereka yang lemah iman. Udahlah, yang penting amalnya. Oh no, yang penting ilmunya. Orang kalau beragama itu biasanya gimana? Kalau ditegur gitu ya, yuk ngaji yuk. Ngaji aja gitu, jilbabnya gede aja kayak begitu, buat apa? Yang penting amalnya. No. Untung dia pakai jilbab, untung jilbabnya gede. Kalau nggak begitu mungkin lebih parah. Untung dia ngaji. Jangan dibilang, ngaji tapi begitu juga. Untung dia ngaji aja begitu, gimana kalau? Ini orang-orang lemah iman nih, argumentasinya lemah sekali. Mungkin karena dasar keyakinannya lemah, nggak ada agamanya. Sehingga ngomong seperti itu sombong nggak? Sombong. Dia pikir bagusan dirinya yang nggak ngaji. Bagusan dirinya yang nggak berhijab. Yang penting amalnya. Loh, amal apa yang bisa dibenarkan kalau tidak ada ilmunya? Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu dulu baru beramal. Karena ada orang yang kelihatannya amalnya bagus, akhir hayatnya masuk neraka. Ada yang amalnya jelek tapi kemudian dia bertobat. Dan ilmu pertama yang dipelajari adalah ilmu taubat pula. Saya mau cari ilmu taubat karena udah kelamaan sombong. Ya. Ilmu yang selama ini dianggap rendah, dianggap recehan, lo tuh kelakuannya kayak orang miskin, tobat mulu. Bagi dia nggak penting. Bagi orang yang sombong nanti puncak ilmunya apa? Ilmu taubat. Dia bilang dia jujur sama saya. Jadi Ustadz, setelah saya melihat kesombongan diri saya selama ini, ilmu yang pertama kali saya pelajari adalah ilmu taubat. Yang kelihatannya bakal calon penghuni neraka. Karena dia bertobat, dikasih hidayah, dikasih ilmu sama Allah, akhirnya masuk surga. Jadi apa dasarnya amal kalau gitu? Iman. Baik kalau nggak ada imannya, gawat. Kenapa anak ini jadi preman habis? Pertama, iya, dia kecewa sama bapaknya. Ada juga yang kecewa sama ibunya. Tapi untungnya, kalaupun bapak ibu benar dan anak nggak suka, konsistenlah. Itu pesan saya. Misalnya begini, kalau tadi kan dari awal bapaknya memang udah bagus. Tapi karena anaknya nggak setuju, bapaknya berhenti dari bisnis, akhirnya kayak orang miskin. Udah begitu dermawan pula gitu, miskin tapi dermawan. Gimana itu? Sebetulnya dua kata yang tidak nyambung. Saya termasuk yang merasakan kedermawanan bapaknya orang ini. Hidupnya sederhana tapi sangat dermawan. Orang kaya di Mekah saat itu,
kita lagi ngumpul. Dia betul-betul kayak raja di Mekah saat itu sebagai seorang bisnis. Saya masih mahasiswa saat itu. Saya kira saya orang yang paling banyak duit di sini, paling dermawan karena saya bisa menghajikan, mengumrohkan, bisa ratusan orang setiap tahun. Ternyata ada yang jauh lebih dermawan dari saya. Bapaknya si anak nakal itu. Hidupnya biasa-biasa saja tetapi sangat dermawan. Si sombong tadi akhirnya bertekuk lutut di hadapan si sederhana ini. Karena dia berbuat seakan-akan dirinya sudah hebat karena sudah bisa mengumrohkan ratusan orang, menghajikan ratusan orang setiap tahun. Tapi akhirnya akhir hayatnya juga kesian. Saya tidak perlu sebut nama dan tidak perlu sebutkan indikasinya, takut ketebak. Tapi akhir hayatnya kasihan, tetapi orang yang dianggap sederhana ini, kami tuh, saya waktu masih kuliah kalau datang ke rumahnya dulu, itu sambutannya bagus, istrinya keluar pasti keluar makanan enak. Yang namanya mahasiswa kan perbaikan gizi pada saat itu. Enggak ada disisain, aji mumpung semua. Dan biasanya kalau pulang dari rumah dia, kita nih mahasiswa pasti dapat duit banyak. Padahal dia bukan orang kaya. Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Kok bisa Ustaz punya anak yang tadinya nakal, pada akhirnya begitu hebat dibanding saudara-saudaranya yang lain? Mau tahu rahasianya? Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini rahasia penting. Dan Ibrahim mewasiatkan kepada anaknya sebuah kalimat. Biha, apa itu biha? Bi ayyati kalimatin. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Dan ketika Tuhannya berkata kepada Ibrahim, berislamlah, Ibrahim langsung menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku telah berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Jadi, rupanya anak yang bandel ini dan protes sama bapaknya, yang gak mau terima sama bapaknya karena bapaknya tidak mensejahterakan dia, tidak memberikan pakaian mewah pada ibunya, tidak seperti ayah-ayah yang lain yang membuat kaya anak-anak dan ibunya. Dia marah, tapi ayahnya selalu berpesan, nak, pegang Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nak, jangan sampai kamu mati dan kamu belum total berserah diri. Nak, matilah dalam keadaan membawa Islam. Nak, jangan sampai kamu mati tidak membawa Islam. Waktu masih ABG, masih muda, berontak apa pula itu. Mati pakai Islam. Tapi karena ini terus didengungkan, akhirnya pada satu fase anaknya mendapatkan ilmu dan hidayah dan sekarang begitu kagum pada ayahnya. Jadi ayah yang kelihatan sudah kehilangan anak nih, mungkin diantara bapak ada yang anaknya sudah jauh deh, susah dikendalikan, bersabarlah. Teruslah berwasiat kepada Islam tentang anak walaupun dia berontak. Berdoalah buat anak agar dia konsisten di dalam Islam. Satu hari nanti, apakah kita masih hidup atau kita sudah meninggal dunia, pesan itu akan sampai ke anak dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak tadi, kenapa dia kemudian akhirnya mendapatkan hidayah? Ibunya memang tidak punya banyak ilmu tapi terus untuk belajar.
Ibunya tahu satu hadis diamalkan, ibunya tahu satu ayat diamalkan. Sampai pada akhirnya anaknya yang sudah sangat kagum pada ibunya ini, memang ibunya tidak banyak menghafalkan ayat, tetapi seakan-akan ayat ada dalam perilaku ibunya. Dan dia sangat bersyukur pada ibunya. Dan selama itu, ibunya tidak pernah mencela ayahnya di hadapan anaknya. Ibunya tetap membimbing agar anaknya terus birrul walidain, walau kadang anaknya marah sama mamahnya. Mama nih gimana sih? Sudah dizalimi sama papa, masih saja nyuruh aku berbuat baik kepada papa. Iya, karena kewajiban seorang anak adalah tetap birrul walidain kepada orang tuanya. Dan ibunya yang sakit hati sama bapaknya juga kadang-kadang tidak pernah mengajarkan kebencian kepada anaknya terhadap ayahnya. Itu sekilas kisah sebagai pembuka agar kita tidak termasuk orang yang kagum dengan orang yang kelihatannya tidak korupsi tapi terang-terangan ngaku kafir. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu. Al-Malikul Quddusus Salam. Al-Mu'minul Muhaimin. Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi kita di sini membahas tentang Allah Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir. Apa itu Al-Mutakabbir? Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Ibnu Katsir tidak memisahkannya. Mungkin dalam hal ini Ibnu Katsir melihat ini adalah sebuah nama yang tidak bisa berdiri sendiri, harus dihubungkan satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab, atau hanya sebatas digabungkan Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Biasanya kalau kita menyebut Allah Al-Mutakabbir, terjemahan bahasa Indonesianya apa? Maha sombong, gitu ya. Konotasinya kalau sombong itu positif atau negatif? Nah ini saya perlu perbaiki dulu persepsinya. Allah maha sombong, kok gitu ya Allah ya? Ini karena terjemahannya yang salah. Ya, 1 bulan ini terus terang, ketika saya diminta untuk menjelaskan Al-Mutakabbir setelahnya, saya masih mencari terjemahan bahasa Indonesianya apa ya yang pas. Akhirnya saya secara pribadi cenderung menerjemahkan Al-Mutakabbir, Allah itu adalah Allah pemilik kebesaran dan keagungan. Pemilik kebesaran dan keagungan. Tapi kalau ada yang bilang Allah maha sombong, ya nggak salah sih. Allah maha membanggakan dirinya, maha mengagungkan dirinya gitu kan. Nggak salah juga. Karena memang Allah pantas untuk melakukan itu.
Betul nggak? Pantas nggak Allah sombong? Pantas. Ketika dia menyebut dirinya maha agung, maha tinggi, maha tidak terjangkau, memang demikian. Tapi biasanya memang kalau dalam bahasa Indonesia nih, konotasi sombong itu sebetulnya ketika orang membanggakan diri padahal dia sebetulnya tidak seperti itu. Gitu kan? Sombong itu namanya. Misalnya, kamu tuh ya betul-betul hebat ya. Iya gue gitu ya. Siapa dong maknya kan gitu. Siapa dulu bapaknya, padahal enggak. Misalnya nih, pulang. Pak, rapotku bagus pak. Gitu kan? Mah, rapotku bagus mah. Ini baru namanya anak mama. Salah. Rapot itu hasil didikan siapa? Guru di sekolah, bukan hasil ajaran maknya kan? Ikut-ikutan terjemput, ikut nyuruh ya. Tetapi keseluruhan rapot itu sebetulnya hasil pendidikan siapa? Guru. Jadi kalau nilainya bagus kita bilang, siapa dulu dong? Pak, alhamdulillah pak, hasil rapotku bagus. Anak papa, no. Bukan, itu hasil sekolahannya. Si papa ini ngajarin apa selama ini? Pernah dievaluasi nggak anaknya? Bapak sebagai bapak pernah ngajarin apa sama anak dan indikatornya apa? Am kuntum syuhada in hadara Ya'qubal maut in qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Yakub pernah ngecek dirinya. Ya. Awalnya Yakub memesankan fala tamutunna illa wa antum muslimun wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Allah sudah memilihkan agama buat kamu nak. Jangan pakai agama Islam kiri, Islam kanan, Islam inklusif, Islam liberal. Ngaco. Semua kata setelah Islam itu mereduksi makna Islam. Ayo, siapa yang ngaku Islam inklusif di sini? Malah rusak agamanya gara-gara ada kata inklusif. Islam moderat, justru kata moderat itu yang merusak Islam. Enggak boleh nambah kata-kata Islam, kata-kata setelah Islam itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Jadi kalau dia mengatakan di bukunya Islam inklusif, oh artinya orang lain gak inklusif, cuma dia yang itu malah rusak itu. Islam apa lagi? Islam moderat. Apa juga Islam moderat? Yang disebut moderat itu, Islam moderat itu kalau dalam bahasa umum cocok sama barat dianggap moderat. Kalau nggak cocok sama barat dianggap fundamentalis. Ini bodoh-bodohnya kita aja nih mau. Jadi sekali lagi, innallaha astafa lakumuddina. Sesungguhnya Allah sudah memilihkan agama buat kamu. Nah, gitu kata Ibrahim kepada anaknya Ismail, Ishak. Ishak berkata itu juga kepada Yakub, Yakub berkata itu pula kepada Bani Israel itu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu sampai mati sebelum kamu belum berserah diri total gitu. Yakub pesankan itu saat hidupnya dan menjelang kematiannya dicek, dievaluasi rapot anaknya, lulus gak dia sebagai ayah selama ini. Wahai Ananda, ini jelang kematian Yakub, siapakah gerangan yang kamu sembah selepas kematian ayah? Anaknya menjawab, na'budu ilahak wa ilaha abaik
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. Kami akan menyembah Tuhan ayah, Tuhan kakek Ibrahim, kakek Ismail, kakek Ishak, ilahan wahidan, kami tidak akan sekutukan. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami akan berserah diri pada syariat agama ayah, agama kakek, kakek Ibrahim, kakek Ismail, kakek Ishak. Lulus Yakub sebagai ayah karena anaknya bisa menjawab pertanyaan ayahnya. Kalau ayah di sini, saya anjurkan nanti kita bergabung deh di majelis ayah. Ya, kita akan buat forum, kita akan launching sebuah program. Insya Allah nanti di Akal juga akan ada program majelis ayah. Yang boleh datang adalah para ayah dan calon ayah. Supaya kita bisa jadi ayah yang benar. Kira-kira begitu tujuannya. Sharing. Kita sharing. Karena kebanyakan ayah nggak benar gini. Iya. Ini kalau kita lihat persoalan di Indonesia ini, khususnya rumah tangga, penyebab utamanya siapa? Ya, ayah si suami ini, persoalan terbesarnya. Jadi yang bikin rusak Indonesia ini sebagian besar adalah ayah, suami gitu. Jadi kita perlu belajar lagi, karena mungkin sejak kecil nggak pernah belajar kalian, pernah ada nggak madrasah ayah gitu. Kita akan buat madrasah ayah dan madrasah ibu, karena memang ini harus dibentuk secara khusus. Karena selama ini menikah itu modalnya dua, cinta dan kerja. Kalau udah cinta dan sudah kerja, bungkus. Padahal belum siap jadi suami, belum siap jadi ayah. Al-Mutakabbir. Keagungan hanya milik Allah, kata Ibnu Katsir. Tidak ada yang berhak dan layak untuk berlaku sombong kecuali Dia, karena kebesarannya. Apa menurut As-Sa'di? Al-Mutakabbir berarti yang memiliki segala kebesaran, keagungan. Tapi ada tambahan di sini. Dan maha suci dari segala aib, suci dari kezaliman, dan suci dari kesewenang-wenangan. Ya, ini Allah. Allah itu maha memiliki segala kebesaran, memiliki segala keagungan, dan maha suci dari segala aib, tapi juga sekaligus maha suci dari aib, suci dari kezaliman, dan suci dari kesewenang-wenangan. Ini As-Sa'di merangkum, kalau saya baca berbagai buku Asma'ul Husna, jadi makna kata Al-Mutakabbir sudah tercakup semua di sini. Biasanya orang yang memiliki kebesaran cenderung sombong nggak? Sombong. Ya, sombong dia. Saya lihat di videonya dia ngomong begini. Dia di sebuah negeri antah berantah. Ya, dia bilang begini. Saat itu katanya dia oleh pihak gereja diajak ke gereja ketika akan dijadikan gubernur di sebuah planet. Dia nggak mau ke gereja itu. Saya nggak mau. Buat apa saya digadang-gadang ke gereja? Supaya saya dipilih. Gue nih mau nolongin elu semua. Kalau elu nggak milih gue, berarti elu yang blow on. Gitu. Ini saking mutakabbir. Nggak perlu gue ke gereja, elu gadang-gadang gue supaya milih. Nggak usah pilih gue. Tapi kalau elu nggak pilih gue, berarti elu goblok lo. Itu menurut seorang gubernur di sebuah planet. Mutakabbir. Di antara sifat mutakabbir kita juga nih, ya. Ini kejadian di lift. Jadi besar, tinggi, gagah, sepatunya juga lancip. Tiba-tiba nggak sengaja nginjek kaki office boy.
yang sepatunya udah robek depannya. Terus dia agak sakit, aduh, gitu kan. Sakit Pak, maaf gitu aja kesakitan. Ini orang sombong minta maaf. Pernah lihat orang sombong minta maaf? Gimana? Pernah lihat orang sombong minta maaf? Gampang, lihat aja laki lo. Gitu. Ini pribadi sebetulnya. Suami kalau minta maaf sama istri gimana? Serius nggak misalnya? Nggak Pak? Ada yang ketawanya bapak-bapak geli banget. Ini mewakili diri saya juga sebetulnya. Ya maaf sih gitu aja marah sih mama. Ini kan cuma bercanda doang gitu. Itu orang sombong minta maaf. Harusnya yang minta maaf gimana? Coba saya mau cari suami teladan gitu. Mas ini mas. Udah punya istri kan? Masih. Ini yang jujur nih. Kalau satu hari Anda melakukan kesalahan di hadapan istri, biasanya Anda cara minta maafnya gimana sama istri? Yang benarnya sejujurnya ya. Maafkan saya yang... Ada nggak bininya di sini? Kayaknya nggak percaya deh. Tapi kita harus husnudzon, ya. Sebetulnya saya lagi belajar sama dia, bagus juga kayak gitu. Nanti saya nyontek deh. Kadang-kadang laki-laki itu malu banget minta maaf gitu kan? Gitu ya. Sebetulnya perempuan juga gitu, sama aja sebetulnya. Enggak kok, gitu. Ntar belakangan baru, iya maaf deh, gitu. Tapi perempuan masih mau kayak gitu, walaupun depannya enggak. Sumpah, gitu kan, udah pakai sumpah, bukan sumpah lagi. Tapi ujung-ujungnya, ya maafin, gitu kan. Memang sikap kebesaran itu cenderung membawa seseorang manusia kepada kezaliman. Itu biasa. Tapi Allah Al-Mutakabbir, dialah yang memiliki kebesaran, dialah yang memiliki keagungan, dialah yang memiliki ketinggian. Tapi pada saat yang sama, dia maha suci dari kesewenang-wenangan. Dia maha suci dari kezaliman. Ya, bisa dibayangkan, ya, bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau melihat orang besar tapi kemudian adil, itu rasanya bangga banget kan? Itu beredar juga di WhatsApp itu, beredar di mana tuh, di BBM saya lihat tuh, cerita tentang Sulaiman Ar-Rajihi, pemilik bank syariah, ya, pertama di dunia, tapi nggak pakai nama Islam. Bank retail terkaya seluruh dunia. Itu orang, kalau sudah bulan Ramadan, libur kerja untuk dirinya sendiri. Itu asetnya, waduh, susah digambarkan itu kekayaannya itu orang. Tapi kalau dia sedang iktikaf di masjid, orang nggak ngerti kalau dia itu orang kaya. Pakaiannya sederhana, pulpennya juga 1 rial atau 2 rial kadang-kadang. Tapi sedekahnya itu triliunan. Jadi ada orang kaya, memiliki kebesaran, tapi memilih hidup untuk tetap sederhana, tetap adil, tetap memperhatikan orang miskin, karena dia dulu lahirnya dari miskin. Kemudian dia bekerja keras, bukan untuk memperkaya dirinya. Ya, dia kerja keras untuk kemudian memberikan santunan ke yatim sebanyak-banyaknya, memberikan naungan kepada orang miskin sebesar-besarnya. Enggak mikirin dirinya. Orang yang disekolahkan oleh emaknya fakultas ekonomi supaya kaya raya, itu kebanyakan jurusan ekonomi lemah biasanya. Ya dia capek cuma untuk mikirin dirinya sendiri terus dengan semua simbol-simbolnya. Ya tapi itulah umumnya teori ekonomi kapitalis. Allah. Sampai di sini kita sudah mengenal Allah Al-Mutakabbir itu apa maksudnya? Yang memiliki
kebesaran, memiliki keagungan, tapi pada saat yang sama Allah Maha Suci dari segala aib, Maha Suci dari kezaliman, Maha Suci dari kesewenang-wenangan. Ini cuma pelengkap makna. Jadi Al-Mutakabbir adalah yang maha memiliki kebesaran, keagungan, keperkasaan, dan suci dari segala yang tidak pantas baginya. Kedua sifat ini, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, adalah sifat pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi selainnya adalah sifat celaan. Kalau ada Al-Mutakabbir, kata sombong, dilekatkan kepada selain Allah, itu artinya celaan. Tapi kalau Al-Mutakabbir disematkan kepada Allah berarti pujian. Al-Qurtubi menjelaskan Al-Mutakabbir adalah yang sombong dengan rububiyahnya, yang tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Ini mungkin perlu penjelasan sedikit. Apa maksud Al-Qurtubi? Yang mutakabbir dengan rububiyahnya, dengan ciptaannya, yang kelihatan. Allah itu mutakabbir dengan ciptaannya yang kelihatan. Dalam hadis kira-kira digambarkan begini. Tentang kursi, tentang arash, dibandingkan dengan jagat raya. Bahasa Nabi begini. Kalau jagat raya ini dibandingkan dengan kursinya Allah. Kursi itu di dalam hadis digambarkan secara zat itu adalah tempat telapak kakinya Allah, kursi. Kalau jagat raya ini dibandingkan dengan kursinya Allah, itu seperti cincin di padang pasir. Ada satu cincin, tapi di padang. Ini cincin digambarkan sebagai seperti galaksi yang berbentuk cincin bulat itu. Itu saking luasnya kursinya Allah. Al-Kursiyu yang artinya tempat telapak kakinya Allah. Kita bicara zat dulu. Kita belum bicara makna daripada Al-Kursi yang artinya pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Kursi, kursinya Allah, jika dibandingkan dengan arasnya, singgasananya, itu juga seperti cincin. Ya, di padang Sahara sana. Jadi arasnya Allah itu jauh lebih besar daripada kursinya. Nah sekarang kita nggak gambarkan dulu tentang arasnya, tentang kursinya, tapi tentang Allah sebagai Rabbun, Rabbul Alamin, pencipta semesta alam. Ini kita akan merasakan keagungan, Kibriya, Jabarut. Betapa Allah betul-betul agung dengan kebesarannya. Ini lihat, coba lihat ke kubah di atas itu. Lihat dulu ke kubah masjid ini. Besar nggak? Ini bikinnya gimana ya? Coba perhatikan marmer-marmernya ini. Kira-kira berapa biaya masjid ini? Coba perhatikan tiang-tiangnya. Saya bikin. Gitu ya. Pantas aja BI bisa misi. Tapi Sulaiman Al-Rajib, masjidnya bisa 3 kali ini. Lebih mewah dari ini. Itu baru satu orang dengan kedermawanannya. Besar nggak? Yang memiliki, besar ya, BI gitu kan. Tapi Allah Al-Mutakabbir, baru kita rasakan Kibriya, Jabarut, Al-Jabbarul Mutakabbir, Subhanallahi dzul Jabarut, wal malak wal kibriya'i wal jabarut. Allah yang memiliki kebesaran itu bisa kita nikmati, bisa kita rasakan, itu dari ciptaannya yang tidak satu pun dapat
menyerupainya. Itu Allah Al-Kibriya lewat dia sebagai rububiyahnya, sebagai Rabbun, sebagai pencipta alam semesta. Kira-kira kalau sudah melihat itu, kita bagaimana di hadapan Allah jadinya? Kecil sekali, rendah sekali, hina sekali. Ada tekanan lain dari Al-Allamah Abdul Rauf Al-Manawi. Al-Mutakabbir adalah yang memiliki segala kebesaran, yaitu Maha Diraja. Nah, tekanannya di sini. Yang memandang selainnya hina jika dibandingkan dengan dirinya. Maka dia memandang kepada selainnya seperti pandangan tuan kepada budaknya. Itu Al-Mutakabbir. Ini ada tekanan lain dari Al-Allamah Abdul Rauf ini. Jadi Allah itu Al-Mutakabbir seperti apa ya? Tuan kepada budaknya. Karena mengukur hamba dengan dirinya, maka hamba itu menjadi begitu rendah, begitu hina. Allah adalah Al-Mutakabbir. Lanjut. Di antara makna-makna Al-Mutakabbir, pertama, Allah adalah Raja yang kekuasaannya tidak akan pernah hilang. Selain Allah, kekuasaannya bisa hilang nggak? Bisa? Bisa. Umur presiden berapa tahun? 5 tahun. Terus kalau menang lagi? 10 tahun. Mau jadi lagi? Hah? Jungkir balikin gitu kan? Nggak bisa. Dengan sistem yang baru ini. Jadi Allah Al-Mutakabbir adalah yang kerajaan dan kekuasaannya tidak pernah hilang, tak tergantikan. Yang Maha Agung, di mana tidak ada sesuatu pun yang terjadi di kerajaannya kecuali atas kehendaknya. Jadi hal ini menunjukkan apa? Kesempurnaan zat Allah Al-Mutakabbir. Kesempurnaan. Kita lihat dalilnya kira-kira yang terkait dengan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardh. Wahuwal azizul hakim. Dan baginya lah dan miliknya lah keagungan di langit dan di bumi. Sekaligus dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi dia bertindak penuh. Dia menguasai penuh. Tak ada yang bisa menghilangkan kekuasaannya. Dan setiap yang terjadi adalah kehendaknya. Dan dia merajai semua yang diciptakannya. Walahul kibriya fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Jadi tidak ada tempat bagi kita sebetulnya di dunia ini untuk bisa sombong. Gak bisa. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa, apa artinya? Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau sudah tahu Allah yang maha sempurna zatnya dan bertindak sesuai dengan kehendaknya, maka jangan pernah coba-coba bisa memastikan sesuatu yang itu adalah wilayahnya Allah. Kita cuma bisa bilang, insya Allah. Nah sekarang, kapan kita harus bisa bilang insya Allah? Wala taqulanna li syai'in
Inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan kamu pernah berani bilang begini, besok pasti saya bayar utang saya. Gitu. Jangan. Kenapa jangan? Padahal di rumah saya ada uang cash untuk bayar utang dia. Nanti kalau saya lupa, saya punya ATM yang nilainya lebih dari utang yang bisa saya bayar ke dia. Kalau ATM-nya hilang, masih ada credit card. Gitu. Enggak, hilang semuanya. Kalung, gelang, cincin saya juga bisa saya bayarin. Jadi pasti besok bisa saya, apa bisa? Enggak boleh. Illa ayyasha Allah. Kita sangat tergantung kepada masyiatullah, kehendak Allah, gitu. Ya. Yang kedua, biiznillah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Jangan coba-coba menawarkan pertolongan kepada siapa saja tanpa mengucapkan biiznillah, dengan izin Allah. Kita tuh kalau udah ngerti bahasa Arab sama teman-teman saya nih, kita yang sama-sama ngerti seilmu gitu, kadang-kadang nggak bisa melepas dari kata biiznillah. Misalnya, Ustaz, besok tolongin aneh ya. Apa? Gantiin aneh ya khutbah Jumat di sana. Biiznillah. Jadi kalau sifatnya menolong, ya, ini kita mau nolong satu sama lain. Ini kejadian sama saya. Saya punya sepupu saya punya sepupu lagi. Dia pengen banget ngundang saya lewat sepupu saya ini. Dan saya pengen bahagiakan dia juga pengen bahagiakan sepupunya, dan kita sudah deal. Bahwa insya Allah saya akan hadir dan sepupunya pasti senang, gitu kata dia, karena saya bisa hadir. Biiznillah, saya tidak diizinkan Allah, akhirnya nggak terjadi. Walaupun udah sepupu, udah kita atur waktunya, ingin membahagiakan seseorang, karena untuk menolong itu domain Allah, wilayah Allah. Untuk bisa membahagiakan orang lain juga domain Allah dengan izin Allah. Istri pengen sekali membahagiakan suaminya. Nanti kalau suami saya pulang, saya akan masakin ini, bikinin itu, supaya dia senang, supaya bahagia. Maunya begitu, tapi tidak terjadi kecuali dengan izin. Enggak, pasti dia suka, karena saya tahu kesukaan dia. Dia sukanya tuh teri asin digoreng, campur air asam Jawa gitu. Sayurnya sayur asam, saya tahu dia. Memang dia tampangnya tampang kota, tapi seleranya selera kampung. Saya tahu. Maksudnya dia ingin bahagiakan suaminya. Sampai di rumah, suaminya pulang. Berharap dapat pujian. Gimana, baunya enak gak? Apa sih baunya? Gitu. Aku goreng makanan kesukaan kamu. Iya udah tahu. Gitu. Sakit gak? Di mana sakitnya? Di penggorengan. Terus bergegaslah. Dibawain ini loh makanannya, coba deh bau cium dah, baunya enak gak? Enak kan gitu. Kata lakinya, enak gimana, nyobain aja belum, bilang enak gitu. Sampai pada akhirnya pas dicobain, asin banget gitu. Nggak jadi deh. Jangan pernah sombong mendahului Allah dengan tidak mengucapkan biiznillah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa, tidak akan pernah ada yang bisa menolong orang lain, dan itu domain Allah, itu wilayahnya Allah, kecuali dengan izin Allah. Jadi sudah tahu gimana, kapan mengucapkan insya Allah, kapan bilang biiznillah. Saya belum yakin sudah tahu. Subhanallah sama Masya Allah aja berantakan.
feelingnya belum nyangkut. Ya, subhanallah untuk sesuatu yang kelihatannya kurang baik, masya Allah untuk kelihatannya yang baik. Insya Allah untuk sesuatu yang akan kita kerjakan nantinya, biiznillah ketika kita berusaha untuk menolong seseorang, gunakan dengan izin jelas. Oke, sekarang saya kasih contoh, ucapan apa yang benar? Ya, insya Allah atau biiznillah. Gimana? Besok jadi datang nggak ke undangan? Insya Allah. Yang kedua, besok di acara pesta kita, ya reunian ini, kamu udah dapat tugas kan? Kamu kan tugas bagian konsumsi kan? Bilang apa? Biiznillah. Sudah pinter sekarang. Jadi setelah belajar Al-Mutakabbir, ya sudah harus rajin menyebut nama Allah mulai hari ini. Oke. Melihat kejadian pas sampai di rumah, habis ngaji dari Masjid BI, ngelihat rumah berantakan, bilang apa? Subhanallah, nggak begitu. Ya, pas sampai rumah pulang, subhanallah, gitu enggak. Berarti dia sedang kaget, tapi karena habis ngaji ngomongnya subhanallah. Subhanallah tidak ditujukan kepada peristiwa itu, tetapi untuk mensucikan Allah. Ingat ya, Allahu Akbar deh. Gitu. Ada lagi, Allahu Akbar, prak, Allahu Akbar, grek, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sebetulnya sedang apa dia? Emosi. Dia sedang tidak mengagungkan Allah. Kalau Allahu Akbar itu yang sesungguhnya, ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran. Wahai orang beriman, jika kamu berhadapan dengan musuh, sekuat apapun musuh itu, maka tegarlah, jangan mundur walau selangkah, mesti 1 lawan 10, dan sebutlah nama Allah yang banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia maju, gue bayar nih. Gitu kira-kira. Nggak akan mundur. Jadi dia mampu mengontrol emosinya. Marahnya itu. Oke? Pengucapannya mesti benar. Pulang. Pas pulang tiba-tiba disambut dengan anaknya. Assalamualaikum mama. Bilang apa? Waalaikumsalam. Terus bilang apa? Masya Allah. Solehnya, solehahnya anak mama, anak papa. Jelas ya? Langsung datang. Baik. Walahul kibriya fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Baik, makna al-mutakabbir yang kedua. Lihat, nama Allah al-mutakabbir bermakna yang maha besar, yang kebesarannya tidak ada batasnya. Dan maha agung yang keagungannya tidak ada batasnya. Segala sesuatu hina dan kecil di hadapan kebesaran dan keagungan. Ini berkaitan dengan sifatnya. Sifat Allah yang tak terbatas, tak terhingga keagungan dan kebesarannya. Dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah membaca ayat ini ketika berada di atas mimbar. Was-samawatu matwiyatum biyaminih. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan dan maha tinggi. Maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan. Siapa bilang ada Tuhan dilahirkan? Lam yalid. Tuhan tidak melahirkan. Walam yulad. Jadi mengucapkan selamat hari kelahiran Tuhan adalah pelecehan terhadap eksistensi Tuhan. Ini bukan soal toleransi dan tidak toleransi, bukan bro, bukan. Ini soal konsep ketuhanan kami yang gak bisa berubah. Konsep ketuhanan kami adalah
Tuhan tidak melahirkan dan tidak kalau saya mengucapkan selamat hari kelahiran Tuhan, cedera ini, akidah saya ini cedera. Ini bukan soal toleransi dan tidak toleransi. Ini sudah jelas toleransinya, lakum dinukum waliyadin. Tidak bisa main-main. Kami hargai Anda kalau Anda tidak mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kami. Tapi tolong hargai kami juga, jangan dianggap tidak toleran kalau kita tidak mengucapkan selamat hari kelahiran Tuhan. Tanggal 25 pula. Gitu. Yang sekarang Vatikan pun sedang memprotesnya karena perhitungannya salah. Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Anal Jabbar, Anal Mutakabbir, Anal Malik, Anal Muta'al. Allah mengagungkan dirinya. Ketika Rasulullah berpidato di mimbar menggambarkan Allah Al-Mutakabbir, lihat bagaimana ekspresi Rasulullah menggambarkan Rasulullah Al-Mutakabbir. Rasulullah SAW mengulang-ulangnya sampai mimbar menjadi goyang dan sampai kami mengira bahwa mimbar itu akan roboh. Ketika Rasul berkata, Anal Mutakabbir, Anal Malik, Anal Muta'al. Itu berulang-ulang dengan semua energinya. Sehingga Abdullah mengira bahwa mimbar akan roboh. Berarti ekspresi Rasulullah SAW di sana menggambarkan betapa kesempurnaan zat Allah yang Al-Mutakabbir. Makna Al-Jabbar sebagai nama Allah yang ketiga adalah nama Allah Al-Mutakabbir bermakna Dia yang maha besar sehingga tidak mungkin menzalimi hambanya. Tidak, Allah maha suci dari kezaliman. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Jadi Allah tuh enggak zalim. Sebagai Al-Mutakabbir, lihat di ayat ini. Barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Jadi Allah itu Al-Mutakabbir dengan semua sistemnya. Tidak ada yang bisa melawan. Ini sedikit pelajaran buat kita. Sebetulnya peristiwa di Banjarnegara itu sudah ada peringatan, sebuah logam tertulis tahun 55 pernah terjadi tanah longsor. Diingatkan, kalau kita bicara tanah longsor, jangan sampai lepas dengan keberadaan malaikat. Jangan melihat gunung itu sebatas kacamata sains saja, kacamata geologis, bahaya. Longsor terjadi karena bla 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 bla. Akhirnya nggak ada malaikat kan? Walau alam, saya tidak ingin mengekspos, tapi ada teori
teori ini nggak bisa berubah, ini sunnatullah, ini hukum alam yang nggak bisa berubah. Satu, salah satu kelebihan umat Muhammad SAW itu tidak akan dimusnahkan sekaligus oleh Allah seperti umat siapa? Kaum Tsamud, kaum Ad, kaum Lut. Tidak, umat Muhammad terbebas dari pola itu. Tapi maknanya yang kedua, kalau ada umat Muhammad ya dikenakan bencana dan itu sifatnya massal, pasti ada kelakuan yang paling parah di situ. Pasti ada keburukan massal di situ. Itu biasanya. Jadi ketika saya mendengar misalnya tsunami, ini ada maksiat apa nih? Ada longsor di Banjarnegara, ini ada maksiat apa nih? Tujuannya satu, untuk memahami aturan Allah, laisa bidzalamin lil abid. Allah itu tidak pernah zalim sama hambanya. Apa yang terjadi di sana? Itu tuh peristiwanya kayak gunung patah gitu loh. Bukit patah gitu. Jadi jangan bercerita bahwa dari sisi sains saja, jangan. Ini ada malaikat gunung. Yang kita sebut dengan malaikat gunung adalah dengan semua proses sistem alamnya. Ada pengendalinya. Pernah dengarkan cerita malaikat gunung? Di masa Nabi SAW, ketika Nabi SAW memohon pertolongan ke mana? Ke Taif kan? Lalu kemudian datang malaikat gunung. Ini adalah sebuah aturan, sebuah sistem yang memang terkendali. Dan tidak keluar dari ilmu geologi, dari seismik, nggak keluar itu. Jadi ilmu geologi, ilmu tentang seismik justru memperkuat keberadaan adanya malaikat. Ada malaikat awan, percaya? Percaya. Karenanya ilmu pengetahuan kadang-kadang juga nggak sejalan dengan proses apa yang terjadi di alam ini. Mendung tak berarti, kan biasanya kalau mendung, tapi ada kata-kata mengatakan mendung tak, apa maksudnya? Ya belum tentu hujan begitu kan. Nah sekarang, kalau ada gunung patah, blek, apakah semata-mata faktor geologi? Tidak. Bumi itu, hukum alamnya, sifat bumi itu merespon perilaku manusia yang ada di atasnya. Itu bumi. Saya udah lama nggak ngurusin pohon-pohon di sekitar rumah saya. Wah rupanya orang yang saya tugas ini tidak menyiram dengan kasih sayang. Jadi sekenanya. Apalagi yang di atas itu semprotnya pakai selang kencang pula, perut gitu. Sehingga setelah saya perhatikan daunnya rontok semua, emosi saya gitu. Mbak, kalau nyiram pohon tuh nggak kayak begitu nih, rontok semua daun kayak gini. Kasih sayang dong cara nyiramnya. Gitu. Udah mubazir, daunnya juga. Akhirnya ada satu pot saya turunin di depan, saya taruh pada posisi yang paling gampang dijangkau. Akhirnya kembangnya itu kelihatan warnanya menjadi bagus lagi. Jadi setiap pagi, kalau saya keluar itu saya perhatikan itu. Tapi ada 3 hewan yang mengikuti saya. Burung merpati anak saya, ayam yang berontak minta dikeluarin, dan kucing-kucing udah keluar. Karena udah tanda biasanya jam makan itu. Alam itu cuma merespon. Saya juga punya kelemahan itu. Saya suka bunga, ini masalahnya. Jadi saya yang cari untuk di atas itu bunga sakura biasanya kan ya. Sama ada bunga itu kalau dilihat dari atas ke bawah nggak cantik, tapi kalau lihat dari bawah ke atas cantik, di atasnya hijau, di bawahnya merah gitu. Ketika itu semua kita perhatikan alam ini dengan baik dan kita bisa berinteraksi dengan mereka secara baik, itu biasanya kalau udah waktunya keluar pagi habis sholat subuh, habis baca Quran misalnya udah keluar dikit, itu ada ayam itu udah berontak, minta dikeluarin gitu. Dia tahu itu. Jadi alam ini hanya merespon perilaku kita. Pawang buaya bilang begini, ya. Tapi jangan dipakai untuk menaklukkan buaya darat. Kenapa dia bisa berenang di tengah sungai yang paling rawan di Afrika bersama buaya? Saya baca di majalahnya, kok kamu bisa? Apa kamu punya mantra khusus? Tidak. Lalu kamu punya ilmu apa kok bisa berenang di ini dan buaya tidak makan kamu? Saya menatap mata buaya dengan kasih sayang. Tapi jangan dipraktekkan dulu ya.
belagu-belagu itu langsung nanti habis ini ke kebun binatang gitu. Ini perlu proses ya, perlu proses, perlu sentuhan sampai si buaya itu kenal siapa kamu dan tahu baunya kamu. Kemudian dia tahu energi kamu, aura kamu, bahwa kamu tidak ingin menyakiti dia, dia akan baik sama kamu. Alam ini. Tapi kalau kita sudah jahat dengan lingkungan kita, itu unta, di antara sifat yang jelek dari unta itu menyimpan dendam, ghillun. Makanya punuknya tinggi. Orang yang suka nyimpen kayak gitu biasanya. Itu kejelekan unta dari semua sifat baik unta. Jadi sering kejadian di masyarakat Baduy, orang-orang Baduy yang memperlakukan untanya itu dengan buruk, itu banyak mati gara-gara digigit oleh unta leher belakangnya, baru dibanting, baru kemudian dihantuk-hantuk pakai mulutnya sampai mati. Itu unta. Itu bisa melakukan itu. Semua di sekeliling kita. Ya, di sekeliling kita. Ini semua tergantung perbuatan kita. Nah, apa yang terjadi di sana, saya tidak ingin mengeksposnya. Itu ternyata ada kemaksiatan yang disepakati secara massal. Di tempat kejadian longsor itu. Makanya kalau kita browsing, manusia-manusia yang pernah ditenggelamkan bumi, ya, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, itu biasanya apa perilakunya setelah dibongkar itu? Itu kelihatan perilakunya, dosa-dosa yang mereka lakukan. Allah dengan semua kebesaran dan keagungannya, siapa yang bisa ngangkat gunung ketika patah? Siapa? Ini kelihatan nih gunung mau roboh. Woi gunung mau roboh, tahan yuk gitu. Ada yang kuat? Enggak. Ini baru makhluk Allah yang bernama gunung dan enggak ada yang sanggup untuk menahannya. Allah laisa bidzallamin. Ini Allah al-mutakabbir. Dia dengan semua keagungan dan kebesarannya, segala sesuatu tunduk pada titahnya. Dia berkehendak dan dia menguasai segala-galanya. Allah. Jadi kalau sudah sampai di sini, kita yang banyak dosa ini sering-sering taubat ya. Dan jangan pernah berpikir sekali doang gitu. Ya. Jangan-jangan pas kita melakukan kesalahan, pas di situ kematian kita, gimana jadinya? Naudzubillah min dzalik. Oke, saya ingin cukupkan sampai di sini saja dulu. Kalau ada yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan, silakan. Yang infak syukurnya boleh berjalan. Jamaah rahimakumullah, untuk infak syukur pada hari ini, saya minta dikhususkan lagi sumbangan buat korban bencana alam di Banjarnegara. Ada lebih kurang mungkin 10 orang tim kami di sana, karena tim pendamping istilah trauma pasca healing, healing pasca pasca gempa, trauma healing pasca gempa ini sebetulnya istilahnya tidak tepat, tapi mungkin yang tepat adalah pendampingan. Jadi saya akan mengirimkan secara berkala dengan tim untuk memberikan terapi. Terapi paling penting adalah tauhid di sana. Jadi bukan hanya pendekatan psikologis, bagaimana mereka bisa menghadapi gempa dengan baik, tetapi yang paling penting adalah kita mengirimkan tim dan hidup di sana. Biaya hidup cukup besar juga di sana. Mereka juga punya keluarga, tapi mereka mau memberikan kebaikan ilmunya, mengajak dan mendakwahi orang di sana supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berikan infak terbaiknya yang sebagiannya akan kita sumbangkan. Untuk kita sumbangkan ke korban bencana gempa di Banjarnegara. Untuk jamaah yang ingin bertanya, satu dari kaum ibu, satu dari bapak-bapak. Silakan ibu, langsung mic-nya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Begini Ustaz, saya ingin menanyakan, apakah yang dimaksudkan dengan orang arif itu, katanya dia bisa melihat dengan matanya Allah, tangannya dengan tangan Allah, berbuat dengan tangannya Allah, pendengarannya dengan pendengaran Allah. Dan kalau ada kegaiban-kegaiban, itu dia bisa dengan transparan yang bersangkutan melihatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab saja. Ada dua pertanyaan di satu pertanyaan tadi. Dua jawabannya. Pertama, yang dimaksud Allah menjadi tangannya, Allah menjadi kakinya, kan mulai dari matanya, telinganya ya. Allah menjadi matanya saat dia melihat, maksudnya dia cuma senang melihat yang diridhoi Allah saja. Jadi orang seperti ini biasanya realistis. Dan dia bisa melihat realitas, sehingga sikapnya realistis. Kalau orang gak diridhoi oleh Allah, matanya ini melihat yang tidak diridhoi, biasanya melihat yang salah jadi benar, yang hina jadi mulia. Artinya, kalau orang melihat dengan mata Allah, mendengar dengan pendengaran Allah, itu artinya dia mendengar sesuatu yang diridhoi Allah saja. Maknanya, dia betul-betul mendengar sesuatu yang real, sehingga sikapnya pun menjadi realistis, sehingga hasilnya pun menjadi positif bagi dirinya. Itu pemahaman paling basicnya begitu. Begitu juga langkahnya. Ya, coba nih lihat di kita nih. Kalau langkah itu untuk ngejar duit, langkahnya cepat atau langkah lambat? Cepat. Tapi kalau ada langkah manggil panggilan sholat, cepat atau lambat? Cepat kalau masbuk. Gitu ya. Ini berarti kaki yang belum diridhoi. Kalau kaki yang diridhoi Allah itu nanti tingginya bukan cuma melihat realitas sehingga realistis, tetapi dia betul-betul lebih bersemangat lagi karena di situ ada ridhonya Allah, biasanya dia lebih bersemangat. Begitu juga tangannya. Jelas ya? Tapi kalau kata-kata tadi dia bisa melihat yang gaib menjadi nyata, itu bahaya. Itu domain Allah. Nggak ada yang bisa melihat gaib. Bahkan malaikat pun tidak tahu. Apalagi Nabi, bahkan orang soleh juga nggak mungkin. Jadi kalau ada yang bisa mengerti tentang gaib, ini bahaya. Namun ada ilmu futuristik. Ilmu bisa membaca tanda-tanda alam. Ya. Apa ya, kalau bahasanya orang Minang mengatakan bisa karena biasa. Misalnya ibu-ibu tuh punya ilmu gaib, Pak. Apa ilmu gaibnya? Itu kalau udah sambal kemudian dicolek sama ibu-ibu, kemudian dijilat, dia tahu apa bahannya ini semua. Ya, misalnya ada bumbu nih, bumbu rendang misalnya, dia colek gitu, ini pasti bumbunya A, B, C, D, E, F, G, padahal dia nggak ngelihat gitu. Itu bukan ilmu gaib berarti. Itu ilmu apa namanya? Ilmu bisa karena biasa. Feng Shui. Itu bukan Feng Shui karena dia ngerti gaib, karena memang dia tahu arah matahari di mana, hembusan angin seperti apa, posisi jendela harus gimana, apa kemudian. Tapi kalau udah kait-kaitan dengan sama rezeki, wah ini kalau pintu rumahnya lebar, di dalamnya kecil, nanti rezekinya gampang keluar. Wah ini sableng ini. Enggak ada ke situ larinya. Baik, ada pertanyaan lain? Silakan Bapak ke depan, mic-nya di depan. Silakan. Dengan Bapak siapa? Dari mana? Yang ibu-ibu mau bertanya, maju ke depan ya di tempat mic supaya waktunya enggak habis. Cepat dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, apa betul agama Nasrani dan Yahudi itu agama samawi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah itu agama rekayasa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi istilah agama samawi sebetulnya juga tidak ada di dalam kitab suci, tidak ada di dalam sunnah.
pembagian agama samawi dengan agama ardi ini juga menjadi kacau, sehingga kalau kita bilang misalnya Yahudi dan Nasrani awalnya agama samawi tapi kemudian sudah bercampur dengan agama ardi, apakah masih disebut agama samawi? Tidak lagi kan, karena sudah bercampur. Yang paling ringan barangkali supaya kita tidak terjebak, semua agama itu dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu agamanya satu, apa? Islam. Gitu. Ya. Nah, sekarang ada apa dengan agama Yahudi dengan agama Nasrani sekarang? Ini sudah bercampur dengan rekayasa-rekayasa manusia. Contoh yang paling berbahaya, konsep ketuhanannya. Ibu, Bapak perhatikan. Saya tukang meja. Di depan saya ada meja. Apakah bisa satu hari meja jadi tukang meja jadi meja? Bisa nggak? Bisa nggak satu hari Tuhan jadi makhluk, makhluk jadi Tuhan? Nggak bisa. Tuhan anak, Tuhan Bapak, Roh Kudus misalnya. Mana bisa satu hari Bapak jadi anak, hari lain anak jadi Bapak, Bapak jadi Roh Kudus gitu. Ini sebuah logika yang sudah menghantam teori tauhid. Kalau dia mengaku ini agama Ibrahim, agama samawi, enggak. Ibrahim tidak meyakini adanya teori. Ketika kamu mengatakan ini Abrahamic religion, agama Abraham, Ibrahim tidak punya pesan mewariskan agama musyrik seperti itu. Yahweh, Tuhan yang diakui oleh bangsa Yahudi, yang sekarang ini sudah menyimpang. Bahkan pesan agama Ibrahim oleh Yahudi sudah dikesampingkan. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Itu dibantah dengan ayat setelahnya, am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Itu ya. Qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilah wahidan wa nahnu lahu muslimun. Itu terbantah dengan ayat itu. Artinya apa? Kalau dia mengatakan, orang Nasrani dan Yahudi mengatakan Tuhan dan agama seperti sesuai dengan persepsinya, maka sesungguhnya Ibrahim tidak memasangkan itu. Apa misalnya pesannya? Kalau ada di antara bapak dan ibu tertarik untuk masuk Yahudi, karena Yahudi keren, darah bapak, keturunan Indonesia nggak mungkin bisa masuk Yahudi. Karena yang boleh beragama Yahudi hanya keturunan Yehuda saja. Yang bukan Yehuda, walaupun dia dari Bani Israel, tapi bukan Yehuda nggak bisa. Jadi orang beragama Yahudi. Jadi dari agama berubah menjadi ras. Ini udah keluar. Jadi kalau ditanya apakah sudah jadi agama rekayasa? Iya. Sudah tidak murni gitu. Udah nggak murni deh yang benar dulu ya. Iya. Baik. Selanjutnya. Lu ngomong apa sih? Enggak, itu kan maksudnya begitu tadi. Mau dikasih hadiah hiburan nggak? Baik. Ada pertanyaan lagi, Sada? Waktunya tinggal berapa menit? Sudah masih ada 5 menit. 5 menit lagi. Baru 5 menit lagi sudah kita gunakan untuk berwudu saja. Okay. Ya. Kita gunakan untuk beres-beres. Kalau ada pengumuman mau disampaikan silakan. Sebelum saya tutup dengan doa. Oke, pengumuman untuk tanggal 25 Desember besok bertepatan dengan hari Kamis ya. 25 Desember besok, yaitu ada acara Kigen Big Festival yang diselenggarakan di Akal Islamic Center dimulai pukul 7.30 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, tanggal 25 Desember besok, hari libur, Kigen mengadakan acara Kigen Big Festival yang diadakan di Akal Islamic Center. Terima kasih. Ajak anak remaja, anaknya, adiknya, atau kakaknya yang remaja datang ke sana. Sebab ini persoalan remaja juga cukup berat. Dan orang tua banyak yang gagal menanamkan nilai agama kepada anak remajanya. Akhirnya anak remaja itu lebih banyak mengkonsumsi gadget ini, informasi dari gadget ini. Nah, sering-sering dilibatkan, dan mohon doanya saya juga sedang membuat konten khusus untuk ABG ini, supaya bisa memasukkan nilai-nilai tauhid. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Ya Allah, kami bermohon dengan perantaraan asma-Mu yang sangat indah. Kami juga bermohon dengan perantaraan sifat-Mu yang tingginya tiada tara. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa gumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Suburkanlah iman di dalam kami, di dalam hati kami dengan Al-Quran. Sinarilah setiap sudut rongga dada kami dengan cahaya Al-Quran. Hapuskanlah kesedihan dan gundah gelana hidup kami dengan Al-Quran. Hilangkanlah penderitaan hidup kami dengan ayat-ayat Al-Quran-Mu. Ya Allah, jangan cabut kenikmatan berzikir dari kami. Ya Allah, saat menyebut nama-Mu adalah suasana yang paling indah. Jangan cabut kenikmatan bersyukur dari kami, karena kami tidak pernah bisa menikmati indahnya nikmat kecuali dengan bersyukur. Ya Allah, jangan cabut kenikmatan indah beribadah dalam hidup kami, sebab jika kenikmatan beribadah sudah hilang dari kami, hilanglah semua nikmat. Ampunkan dosa-dosa kami, maafkan khilaf dan salah kami, ampunkan kekeliruan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang baik dan luas agar kami beri makan saudara kami yang kelaparan. Berikan kepada kami rezeki yang halal dan luas agar kami berikan pakaian saudara kami yang telanjang. Berikan kepada kami rezeki yang halal dan luas agar kami berikan naungan kepada saudara kami yang tidak punya tempat tinggal. Berikan naungan kepada mereka yang tidak punya rumah. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang halal dan luas agar kami berikan obat-obatan kepada saudara kami yang sedang sakit. Rabbana hablana min azwajina wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada satu proyek perjuangan yang ingin saya tawarkan kepada Bapak dan Ibu, khususnya kepada yang mampu, untuk membangkitkan kembali peradaban Quran di Indonesia. Saya sedang membuat proyek, membuat pusdiklat ulama. Saya sudah mengumpulkan ulama-ulama muda se-Jawa Barat, se-Jawa Timur, dan se-Jawa Tengah. Saya sudah kumpulkan ulama se-Madura, dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, sampai Sumeneb. Saya juga sudah gabungkan ulama se-Sulawesi Utara, se-Sulawesi Tengah, ke Kalimantan Utara, dan ulama-ulama Cendekiawan Bali. Dan mereka saya akan gabungkan kekuatannya di lewat pusdiklat ulama yang kami bangun. Saya yang dimatikan ininya. Saya membeli ruko seharga 6 miliar. Tujuannya akan saya jadikan sebagai pusdiklat ulama dan program-program kaderisasi yang kami punya. Karenanya, bagi yang ingin ikut bergabung bersama kami, ada dana atau ada apa saja, saya sedang bekerja keras untuk membuat lapis kedua majelis ulama, karena majelis ulama harus di backup oleh kelompok-kelompok intelek muda dan ulama-ulama muda yang bekerja. Untuk itu, kami baru bisa bayar 1,5 miliar dari hampir 7 miliar yang harus kami selesaikan. Nah, bagi yang berkenan, nanti bisa bertemu dengan saya di booth tabung infak di luar untuk membantu penyelesaian membuat pusdiklat ulama, dan ini akan menjadi wakaf. Mudah-mudahan dari situ kita bisa berkontribusi, sebab satu solusi untuk menyelesaikan persoalan umat Islam di Indonesia yang kami lihat adalah al-ulama warathatul anbiya. Kami harus melahirkan ulama, ulama yang didengar, ulama yang kompeten, yang bisa menyatukan umat dan kemudian dipercaya oleh umat. Terima kasih kepada mereka yang sudah ingin bergabung. Nanti bisa berkomunikasi dengan saya di luar di booth tabung infak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir sudah
rangkaian materi yang telah disampaikan oleh guru kita Ustadz Kiai Haji Bakhtiar Nasir, maka berakhir juga acara pengajian pada siang hari ini. Sebelumnya akan saya beritahukan beberapa pengumuman. Yang pertama, acara ini telah disiarkan langsung oleh Radio Dakta. Kemudian diulangi lagi untuk tanggal 25 Desember, ajak sanak saudara kita untuk bisa menghadiri acara Kigen Big Festival yang akan dihadiri langsung oleh Ustadz Bakhtiar Nasir, kemudian bintang tamu oleh Irwan Syah dan Zizi Sahab.